Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan ke PB yang ke-6 ya. Di PB 6 ini kita ingat lagi ceritanya Benny yang membantu Pak Anto di kebun sayurnya. Setelah mengamati pemandangan sekitar, mereka kemudian terkejut anak-anak. Kenapa kok terkejut? Ada sebuah teriakan ya, minta tolong atau teriakan kesakitan. Setelah dicari ke sumber suara, ternyata ada salah satu pekerja, yaitu Pak Bejo yang mengalami keseleo, ya, karena terpeleset ketika berjalan di pematang sawah, ya. Nah, kemudian Benny bertanya, apa itu keseleo kepada Pak Anto. Keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot, ya. Kenapa kok terjadi cedera? Mungkin karena terjadi gerakan yang mendadak, sehingga otot kurang siap melakukan gerakan tersebut, atau bisa juga karena dipaksa untuk melakukan sebuah gerakan, ya, itu penyebab terjadinya keseleo. Nah, keseleo bisa terjadi kapan saja anak-anak, ketika kita berolahraga, ya, itu bisa terjadi keseleo. Makanya ketika mau berolahraga, kita harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu dan melakukan pemanasan agar tulang kita siap, ya. Nah, ketika kita sudah melakukan pemanasan, maka resiko keseleo akan lebih kecil. Nah, ketika sudah keseleo seperti ini kakinya Pak Bejo ya, maka perlu dirawat, ya, digerak-gerakkan supaya bisa cepat membaik, ya. Jadi perlu digerak-gerakkan. Ini bisa kamu lihat gambarnya ya, tampak di situ warnanya kulitnya agak lebam ya. Nah, ini kalau sudah demikian kita perlu gerak-gerakkan, bisa ditekuk ya, kemudian diluruskan atau diputar-putar ya, tetapi dengan perlahan-lahan ya, sehingga berangsur-angsur nanti kakinya bisa membaik kembali anak-anak itu ya. Nah, siapa yang pernah keseleo? Bagaimana rasanya? Ya, sakit ya, sehingga mungkin agak terganggu ketika kita mengalami keseleo atau cedera ini anak-anakku. Nah, bagaimana atau apa saja gerakan otot itu? Ini ada macam-macam gerak otot, bisa meluruskan seperti meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian bisa menekan ke bawah atau menurunkan. Bisa memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Kemudian yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ya, itu beberapa contoh macam-macam gerak otot ya yang bisa kita lakukan. Nah, ada 7 ya itu ya. Nah, kemudian setelah kalian tahu macam-macam gerak otot, kita lihat gambar ini ya. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan pada gambar-gambar ini. Yang pertama, kira-kira termasuk gerak otot yang mana? Yang pertama, lihat, amati gambar. Ya, yang pertama itu meluruskan. Kemudian gambar yang kedua, termasuk gerak otot yang mana? Ya, yang kedua menurunkan. Gambar yang ketiga, termasuk gerak otot yang mana? Ya, membengkokkan. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk gerak otot menjauhkan. Ya. Kemudian yang kelima, ya,
ya, menjauhkan, ya, mendekatkan yang keenam itu ya. Itu macam-macam gerak otot. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan otot anak-anak ya? Banyak caranya, ini ada 6 ya. Di antaranya menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Maka kita harus hindari itu. Yang kedua, melakukan peregangan ya. Peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu ya. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, sehingga bisa menjaga kesehatan otot kita, baik dengan beban maupun tanpa beban ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot ya. Kemudian yang berikutnya, meringankan nyeri otot dengan menggunakan krim khusus otot ya, sehingga menimbulkan rasa hangat. Itu ya, beberapa cara menjaga dan merawat otot kita ya. Nah, untuk memenuhi cairan dalam tubuh kita ya, nah ini paling sedikit kita minum 6 gelas air sehari ya, sehingga otot-otot kita bisa lemas dan bisa juga dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan anak-anak ya. Kemudian makanan-makanan bergizi, kita juga bisa makan makanan yang bergizi, diantaranya seperti banyak makan sayur ya, daging sapi, kemudian telur, ikan ya, kemudian kacang-kacangan ya. Tuh. Itu beberapa cara menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan otot kita ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 7 anak-anakku. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk yang berikutnya Ustazah akan tunjukkan seorang tokoh ya. Yang mungkin sudah kalian tahu. Siapa ini? Ya, ini adalah seorang olahragawan ya. Namanya Aderai, kita baca ya. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak prestasi yang diraihnya baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, ketika sudah pensiun dari atlet binaraga, tapi ia aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini kamu lihat, ketika kecil Aderai seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan sangat kurus. Usia 10 tahun Aderai hanya punya berat badan 25 kg ya. Bahkan hingga mencapai remaja beratnya hanya 55 kg anak-anak ya. Dengan tinggi badan 183 cm katanya. Kamu bisa lihat itu ya ketika kecilnya fotonya. Jadi sangat kurus anak-anak ya. Bagaimana ya kok bisa menjadi seorang binaragawan? Ya, kita lanjut. Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti olahraga bulu tangkis, namun tidak lama hingga akhirnya dia lebih memilih menjadi atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam binaraga diraih tahun 95. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti kejuaraan, mulai dari lingkup kecil sampai besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi. Sehingga prestasinya tidak perlu diragukan lagi dari berbagai kejuaraan yang diikuti ya. Selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di kejuaraan dunia binaraga
ya, kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju kejuaraan multi event Asia Tenggara anak-anak ya. Di tahun 1997. Nah, kemudian pada kejuaraan tersebut Aderai mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu banyak piala dan medali yang dia raih sebagai juara ya, tingkat nasional maupun internasional. Nah, karena prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari yang awalnya tidak ada peminatnya, sekarang binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati, baik oleh laki-laki ataupun oleh wanita. Nah, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat pelatihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan ya di bidang fitness. Aderai juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara-acara ya. Itu teks cerita tentang Aderai ya. Kita cari ide pokoknya dari paragraf yang pertama ya sampai paragraf yang ketujuh. Paragraf yang pertama, ide pokoknya kamu bisa lihat nanti lagi. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di dunia anak-anak ya. Kemudian paragraf kedua, pada waktu kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan sangat kurus. Kemudian yang berikutnya, paragraf 3, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga ya. Yang keempat, paragraf yang keempat, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih tahun 1995. Paragraf yang kelima, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang keenam, berkat prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Yang ketujuh, berkecimpung dalam dunia binaraga. Itu ya Aderai nak. Jadi seorang atlet binaraga ya memerlukan latihan yang rutin ya untuk membentuk otot-ototnya. Mereka juga harus menjaga pola makan yang bergizi, yang sehat, yang seimbang asupannya ya. Jadi tidak bisa diperoleh secara instan hanya dengan minum-minum obat-obatan atau suplemen ya. Suplemen tambahan. Nah, jadi harus benar-benar mengatur pola hidup dan pola makan anak-anak. Itu materi singkat dari PB 6.